Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini gue pengen sharing sebuah pengalaman ya atau alasan kenapa video-video di channel gue ini menggunakan video-video yang menampilkan muka gitu kan karena gue pede, karena gue Soganto, gue pengen cara aja gitu atau narsis. Tapi alasannya simpel gitu. Gue udah nyoba berbagai macam, gue nyoba antara konten tatap muka sama konten yang menampilkan touch video atau foto aja. Ternyata lebih simpel ngomong kayak gini. Walaupun emang permasalahannya adalah sulit di awal. Sulit di awal untuk lu menampilkan muka apa adanya, ngomong apa adanya, belibet gitu. Untuk memastikan lu bisa ngomong santai ini itu melalui proses yang panjang gitu. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu dari pertama kali gue konten ngomong terbata-bata gitu, dari yang mungkin suaranya cuma ada di belakang kamera sampai kayak gini. Kenapa gue memaksakan membuat konten yang kelihatan kayak gini? Karena pembuatannya simpel. Misalnya pun kelihatannya pembahasannya membosankan, gue bisa cuma nambahin footage mungkin maksimal 20 atau 25 gitu. Sedangkan kalau misalnya lu menarik perhatian audiens lu dengan tanpa muka, lu harus lebih effort gitu. Ya walaupun konten-konten gue nggak terlalu banyak yang lihat ya, tapi at least gue terus berusaha untuk buat video secara konsisten gitu. Mungkin tujuan gue di YouTube ini gue mencari hasil goals lain ya, bukan subscriber, bukan cuan yang gue dapat dari sini, tapi banyak pembelajaran. Dari mulai gue belajar ngomong kayak gini, public speaking kayak gini, relax di depan kamera kayak gini, terus juga gue men-challenge diri gue untuk tetap konsisten gitu, karena konsisten merupakan sesuatu yang paling sulit. Nabi Muhammad aja ketika mendapatkan perintah untuk istiqomah, rambutnya langsung berubah gitu. Nah, itu untuk menggambarkan betapa sulitnya istiqomah atau konsisten. Dan dengan cara membuat video ini, gue bisa membuktikan ke diri gue sendiri bahwa gue bisa cukup konsisten gitu. Walaupun emang videonya jarak antar satu video dan video lainnya nggak mesti sama sih, nggak dalam waktu singkat juga. Tapi seenggaknya gue memaksakan diri gue untuk terus ngomong kayak gini. Nah, kalau misalnya gue buat suatu video yang emang menarik tapi menurut gue susah, gue akan sulit banget untuk konsisten gitu. Gue udah pernah nyoba mungkin buat kayak footage kayak 1% gitu, atau footage lain ya, video-video motivasi atau monolog yang banyak banget footage menariknya gitu. Itu akan kesulitan banget untuk nyari footage-nya. Ngeditnya susah karena banyak copyright, hak klaim gitu. Ya mungkin banyak cara ya. Atau mungkin kalau misalnya lu terbiasa, itu kan cepet juga. Tapi menurut gue itu akan mempersulit gue untuk membuat konten. Dari awal mikirinnya aja gue harus mempersiapkannya, itu mungkin akan menjadi kesulitan tersendiri buat gue, yang akan membuat gue menunda-nunda pembuatan konten. Jadinya prokrastinasi. Yang kedua adalah karena gue berusaha semaksimal mungkin untuk tidak keluar dari rambu-rambu Islami, yang mana gue nggak mengambil footage dengan gambar-gambar wanita, gambar-gambar aurat, gambar-gambar kartun gitu. Mungkin pemahaman gue kurang, tapi gue berhati-hati untuk tidak menggambar kartun yang meneruskan karya orang yang membuat suatu ciptaan menyerupai manusia dalam bentuk gambar. Itu kan dilarang. Nah, gue menghindari itu. Jadi itu adalah kesulitan tersendiri bagi gue. Kenapa gue nggak mau bikin konten-konten yang menggunakan gambar atau footage dari orang lain. Ya selain ribet, yang kedua banyak batasan yang mungkin akan gue temui gitu. Untuk menarik kan biasanya pakai video cewek yang kelihatan auratnya atau joget-joget. Walaupun nggak selalu, tapi itu ada gitu. Dan untuk menggambarkan suatu statement yang gue jelaskan, kadang emang butuh footage kayak gitu. Dan itu kalau misalnya gue nggak nampilin muka, gue akan kebingungan untuk mengganti yang harusnya menggunakan video-video cewek atau foto-foto cewek dengan video yang lain gitu. Itu akan kesulitan gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga mungkin masalah melatih kepercayaan diri gitu. Jadi gue dengan cara ini gue menerima diri gue apa adanya. Dari sini gue juga bisa kelihatan kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki dari postur, cara ngomong, itu bisa lebih kelihatan gitu. Yang bukan bermanfaat untuk viewer, tapi bermanfaat untuk ketika kita di dunia nyata gitu. Ngomong sama orang, melatih kita ngomong di depan umum, membuka kesempatan-kesempatan lain. Yang mana gue introvert gitu. Tadinya gue sulit banget untuk ngomong di depan orang, tapi karena gue terlatih kayak gini, gue lebih terbiasa untuk mungkin berbicara gitu. Jadi gue fokus aja ke apa yang mau gue sampaikan, bukan fokus ke siapa yang dengerin gue. Itu membuat gue lebih tenang. Nah, mungkin itu ya alasan gue kenapa gue pengen bikin video, memutuskan untuk membuat video dengan memperlihatkan wajah. Jadi atas efisiensinya sih. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang bingung ya, pengen bikin video muka atau pengen bikin video tanpa muka, mungkin video ini bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman memutuskan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman rasa video ini sangat bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.